Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, ketemu lagi dengan saya Mariadi di channel Mariadi Electricals. Kali ini saya akan sharing sebuah change our switch ya, atau perpindahan dari genset 1 ke genset 2, namun dia bisa bergantian di selang hari berikutnya ya. Namun ini onnya masih manual teman ya, onnya masih manual, sedangkan untuk ATS nya ini menggunakan kontaktor ya. Ini genset 100 kVA, tipenya kontaktor pakai LC1D 1150046 ya, kapasitasnya 250 ampere, ditambah satu auxiliary contact block ya, LADN11. Nah, di sini juga menggunakan selector switch ya. Ini kalau kosong dia akan off ya. Kalau satu hanya genset 1, kalau posisi 2 hanya genset 2 ya, tidak bergantian. Sedangkan jika posisi 3 dia akan bergantian. Maksudnya ketika kita start manual di genset 1 maupun 2 itu harus ikut ini. Kalau posisi nomor 1 berarti genset 1 saja yang bisa di start. Kalau posisinya di nomor 2 berarti hanya genset 2 saja yang bisa di start setiap hari ya. Nah, kalau di nomor 3 kita harus mengikuti aturan. Jadi ketika hari ini genset 1, besok kita nggak bisa menghidupkan genset 1 lagi, jadi harus genset 2 itu ya. Nah, sekarang kita akan coba ini di genset 1 saja ya. Jadi ketika posisi seperti ini emergency stopnya saya reset dulu. Sekarang ya, ini juga menggunakan digital weekly timer ya, untuk jam kerja antara jam 8 hingga jam 4 sore. Jadi aktifnya itu saja. Kemudian timer ini digunakan untuk off apabila mesin sudah parkir ya. Jadi untuk off-nya ada dua sistem, menggunakan timer serta menggunakan digital weekly timer serta timer ini atau ST. Ini saya beri nama ST untuk stop timer ya. Jadi setelah posisi mesin sampai di tempat, delay berapa itu 17 menit, maka genset akan off otomatis. Nah, di sini bisa kita lihat ya wiringnya. Nah, seperti ini ya. Ketika posisi mesinnya parkir, nah ini NO di seri ya, maka nanti timer stop ini ST ini akan mulai menghitung. Nah, baru di sini akan cut nanti. Seperti ini ya gambarnya, bisa diperhatikan. Nah, perlu diketahui untuk gensetnya ini yang baru itu belum datang teman ya, karena sistemnya yang ini dulu dipakai untuk gensetnya itu untuk siang dan malam. Jadi di sini saya mengubahnya di sistem ininya, kontrolnya, supaya bisa bergantian untuk setiap harinya. Jadi malamnya kita sudah tidak menggunakan genset, tapi kita menggunakan baterai ya, atau off grid system. Sekarang posisinya di 1 ya. Ya, ini untuk ATS nya ya teman ya. Nanti saya share di PDF nya ya. Mungkin kalau ini belum tepat nanti saya akan perbaiki nomor-nomornya. Sekarang posisi di nomor 1, kita coba start nomor 2 ya teman ya. Nggak bisa ya, maksudnya begini, genset 1 sekarang belum ada teman ya, jadi masih nunggu, masih order. Sekarang yang ready adalah genset 2. Yang ready genset 2. Nah, ini juga impulse relay-nya belum datang, jadi saya jumper seperti ini dulu, seolah-olah ini on yang pertama ya. 1, 2 ini gabung.
Kemudian SR1 saya gunakan untuk start relay genset 1, sedangkan SR2 saya gunakan untuk start relay genset 2. Nah, ini juga dilengkapi dengan PFR ya. Jadi ketika salah satu piece ada masalah atau under atau over voltage, maka akan mengoffkan breaker ya, yang di off kan ya, bukan kontaktornya ya. Baik, sekarang kita coba. Tadi posisi di nomor 1, kalau kita start nomor 2 itu relaynya nggak bisa on. Sekarang saya start, sudah on ya. Nah, sudah kelihatan ini on ya. Jadi kalau nanti sudah ada gensetnya, maka relay ini digunakan untuk sistem remote start ya teman ya, untuk remote start seperti ini. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Jadi genset yang baru kita gunakan fitur remote start, karena saya yakin untuk genset yang baru sudah ada fitur remote start, sudah ada AMF nya ya. Sedangkan ini adalah genset lama, tidak ada fitur remote startnya. Jadi kita gunakan sistem cranking di sini. Nah, menggunakan sistem ini ya. Nah, seperti ini, menggunakan sistem konvensional. Sekarang ini genset 1 sudah on. Ketika genset 1 on, ini juga tidak bisa di on kan, karena posisinya di 1 ya. Nah, sekarang ketika ini off nya menggunakan emergency stop, jadi lebih aman ya ketika kita mau servis atau apa gitu ya. Kemudian sekarang coba kita posisikan genset 2 ya, genset 2 saja. Jadi sekarang kita start ya. Inilah di pemanasan ya teman. Nah, tadi itu ibaratnya mati secara otomatis ya dari timernya ya. Kemudian sekarang kita coba nomor 3 ini ya, nomor 3. Jadi ketika on pertama kali, sekarang ini posisinya belum on semua ya teman ya, belum on semua. Jadi ketika pertama kali on, maka yang nyambung ini adalah nomor input relaynya. Saya anggap nomor pertama itu 34 ya, nomor 34 kontak pertama akan on. Jadi ketika yang ini berarti genset 1 dulu ya yang pertama kali on. Jadi coba kita start genset 2, bisa enggak? Yang ini ya. Oke, sorry ya teman, ini saya salah kabelnya. Ini kabel untuk genset 2. Jadi yang saya jumper ini tadi adalah untuk ini, untuk yang genset 2 ya. Yang sekarang on, yang ini untuk genset
1 ya, nomor 4 ini. Saya sudah salah marking ini ya. Baik, sekarang coba saya putus yang ini, kemudian saya masuk yang ini ya. Bentar ya. Nah, sekarang kabelnya saya sudah jumper. Jadi ini ibaratnya yang on hari berikutnya gitu ya. On hari berikutnya. Coba sekarang, tadi kan kita on genset 2 ya. Coba kita on lagi. Nah, nggak bisa teman ya. Oh, ini tadi belum reset. Coba. Nah, nggak bisa ya teman ya. Posisi nomor 3 sekarang sudah reset, ini nggak bisa di start. Jadi kita hanya bisa ini start genset 1. Lihat di sini relaynya sudah on ya teman ya. Nah, untuk fitur remote startnya sudah on ya. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Jadi supaya kalau sebenarnya nggak dikasih switch juga bisa sih, cuma takutnya gini teman, ketika operator itu lupa kan hari ini sudah on genset 1 atau 2 kan, atau besok mau on genset berapa, kalau lupa kan bisa 2 kali start ya, artinya berturut-turut onnya gitu loh. Jadi kalau buat sistem seperti ini, posisi selektor switchnya dikasih nomor 3, kita kalau lupa kita nggak bisa start. Yang misalnya hari ini sudah genset 1, besok nggak bisa genset 1 lagi gitu ya. Kemudian ini ada sistem ATS-nya ya, atau power circuit-nya ya, menggunakan outflow relay serta overcurrent relay. Nah, ini ada kesalahan di sini, saya belum masuk yang outflow ini. Di netralnya juga ada CT-nya teman ya. Saya belum gambar tadi, lupa. Nah, ini untuk loadnya. Ini sistem ATS-nya seperti ini. Ya, nanti bisa dicek wiringnya, bisa di-download di deskripsi video. Nah, di sini ada change our switch ya. Ini manual COS ya teman ya. Ini manual COS apabila terjadi apabila dua genset ini mengalami masalah atau menggunakan eksternal genset lagi ya, kita bisa masukkan di sini ya, di nomor ini ya, di input yang satu sini ya teman ya. Jadi ini bisa diservis dulu itu ya. Apalagi ya, tadi itu untuk outflow relay dan outflow relay, overcurrent relay serta PFR itu untuk shunt trip ini ya, shunt trip coil ya, untuk MCCB ya, untuk incoming MCCB ya. Jadi ketika terjadi overcurrent, outflow relay ada masalah dengan outflow ya, gangguan out, kita bisa setting berapa kita mau ya, bisa 500 mA atau 1000 ya, tergantung ini, sebab ini di panel utama ya, jadi kita bisa set lebih tinggi. Sedangkan ini untuk proteksi over voltage ya, atau under juga bisa, atau putaran terbalik. Jadi ini akan memutus MCCB ya. Mungkin itu saja teman ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk settingannya ini ya, mungkin untuk di Indonesia mungkin bisa dikurangi ya, untuk over voltage nya dan undernya bisa dikurangi ya, karena ini kita menggunakan standar Malaysia yaitu 415 volt ya. Ya, mungkin cukup sekian dulu. Ini juga sudah hujan, saya mau pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.